Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Harsono. Hari ini mahasiswa belajar PPD 2025 pada hari ini membuat video tutorial belajar dengan judul kompetisi dan kebaikan dan etos kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak, marilah kita sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa masuk dan bisa kita mengikuti dan kita senang dengan pelajaran ini dan bergembira, ya, jangan ngantuk. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, Bapak absen dulu ya. Aulia baik. Aulia adalah yang kita. Marilah kita pada hari ini topik kita berjudul kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pengertian kompetisi atau surat yang dijelaskan tentang kompetisi itu di surat Al-Maidah ayat 48, ya. Jadi berkompetisi ini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itu ada namanya fastabiqul khairat ini, ya. Kita dalam Islam, harus diwajibkan untuk untuk selalu berbuat baik, selalu beribadah dalam artian yang terbaik, yang baik, lebih baik, terbaik. Nah, itu jangan kita dengan ibadah ini saling mendahulukan. Jadi hal-hal yang mengenai ibadah kita harus menjadi yang terbaik. Baik itu ibadah terhadap Allah langsung, alhamdulillah, atau ibadah sesama kita manusia, ibadah sosial yang belum binadas, ya. Jadi kita harus berlomba-lomba, jangan saling mendahulukan. Di dalam fastabiqul khairat ini ada aturan berbuat baik. Siapa saja yang kita dahulukan dalam berbuat baik? Yang pertama, kedua orang tua kita. Yang kedua siapa? Yang kedua dalam berbuat baik ini yang kedua adalah saudara kandung kita. Jadi di dalam berbuat baik, utamakan dulu saudara-saudara kita, saudara-saudara kandung kita yang masih dalam keadaan hidup dalam keadaan kekurangan. Itu utama dulu, jangan menoleh. Ya. Setelah orang tuanya sudah tercukupi, saudaranya kita sudah tercukupi, barulah tetangga yang minta. Jangan tetangga yang jauh, ya. Karena tetangga yang dekat, karena tetangga yang dekat inilah yang mendahulukan, yang didahulukan. Kalau ada masalah, ada musibah, kan tetangga itu. Ya. Belum bapak ibu kita yang di dusun sana, belum saudara kita yang tinggal jauh, tapi tetangga dekat itu. Karena itu kita harus berbuat baik dengan tetangga dekat dulu, supaya ada apa-apa kita bisa dibantu, ditolong, ya, lebih cepat. Jadi dalam berbuat baik adalah ibadah, ya. Ibadah itu luas, baik itu ibadah khusus ataupun ibadah khusus apa? Ibadah khusus itu artinya ibadah yang sudah ditentukan
jumlahnya, waktunya, ya, tempatnya sudah tentukan. Ya. Kita tinggal melaksanakan. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Kalau 5 waktu kan zuhur jam 12.15 katakanlah ya. Kalau menolak jam 12.15 kita tidak boleh sholat zuhur ya. Ayo pulang sholat zuhur. Sholat tidak boleh. Jadi sholat zuhur itu waktunya ada. Sholat asar waktunya ada. Sholat maghrib, isya, subuh juga. Jadi jangan kita sekedar ibadah. Puasa ada waktunya, setahun sekali yang wajib. Ya sudah ada waktunya, Senin Kamis. Ya. Jadi nanti sebentar lagi kita puasa Ramadan. Ya. Jadi juga dibutuhkan walaupun puasa sunnah, sholat sunnah, kita begitu. Jadi semua ibadah itu sudah dibutuhkan. Dan kita tidak lagi berusaha. Ya. Kita sudah tinggal melaksanakan. Sedangkan ibadah umum adalah ibadah yang ikhtiar kita. Ikhtiar itu bagaimana? Kita dengan sesama manusia saling tolong menolong, silaturahmi, ya, saling kasih mengasihi, saling sayangi, saling hormati yang tua, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kemudian selanjutnya materi kita di situ disambung dan etos kerja. Etos kerja di sini namanya apa itu etos kerja? Etos kerja artinya semangat dalam bekerja. Ya. Semangat dalam bekerja. Bekerja itu semua kita umat Islam wajib bekerja. Tidak boleh nganggur, tidak boleh malas-malasan. Kita harus bekerja. Bekerja jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya. Yang tidak boleh itu menghalalkan segala cara. Kalau bekerja boleh, kerja apapun yang penting hasilnya halal dan barokah. Barokah itu apa artinya? Barokah itu artinya cukup. Ya. Cukup mencukupi, memberi kesejahteraan, ya itu adalah halal, ya. Daripada melakukan segala cara untuk mengejar duniawi, apa yang terjadi? Kehancuran, kebinasaan, ya. Rumah tangga cerai, ya. Anak timbang final tidak tahu kemana, gara-gara bekerja yang menghalalkan segala cara, ya. Akhirnya dikasihkan hasilnya itu kepada anak istri rumah tangga, maka hasilnya itu akan menjadi darah daging, akan menjadi sifat, akan menjadi tabiat, akan menjadi karakteristik bagi keluarga kita. Dalam bekerja harus bersemangat, tidak boleh putus asa. Ya. Gagal itu biasa, ya. Gagal itu biasa. Dan orang yang tidak pernah gagal dan orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah gagal. Tapi kalau orang yang mencoba pasti dia akan mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan tidak membuat kita putus. Kita tetap pulang lagi, ya, proses lagi, ya, sampai nanti kita berhasil, sukses, ya. Karena suatu keberhasilan dan kesuksesan tidak akan segampang membalik telapak tangan. Tidak ada orang yang sukses itu seperti membalik telapak tangan. Pasti perlu perjuangan, lika-liku, jatuh bangun, tersuntur, ya, lompat berlari. Tapi dia tidak pernah berhenti. Ada beberapa istilah bekerja. Ada bekerja dengan motor, ya. Bekerja dengan motor, otak, dan hati, ya. Dalam bekerja dengan otot, apa itu otot? Ini tenaga. Hasilnya sedikit. Lama-lama tidak bisa lagi produktif. Apa itu produktif? Tidak bekerja lagi. Yang kedua, bekerja dengan otak. Otak ini apa? Otak ini adalah pikiran
kemudian membangun jaringan, hasilnya Besar. besar. Karena apa? Karena dia membangun jaringan dari satu, kemudian buka lagi, karyawannya bertambah banyak, hasilnya semakin besar. Ya. Yang terakhir Pak, Hati. hati. Oke? Ikhtiar. Kalau bekerja dengan hati, hasilnya ikhlas, maka hasilnya barokah. Kalau barokah, ya semuanya bisa tercukupi, ya, tercukupi dan halal buat kita. Itu etos bekerja, semangat dalam Kerja. kerja. Kalau sudah paham, ini ada beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Dijawab ya? Coba dibaca. Dijawab. Ya, sebenarnya. Jadi itu pastor Bikul, ya. Jadi berdoa kita dalam ibadah harus berlomba menjadi baik, lebih baik, Baik. terbaik. Jangan seperti kalau mau sholat itu kalau ibarat pahalanya ya besar. Kalau yang bisa paling depan, ya, bisa paling depan, apa? Kalau itu hewan kita umpamakan itu seperti dapat seekor kerbau. Ya, bisa kan? Sedangkan di sab yang kedua itu seperti sapi, bukan tiga. Yang ketiga baru seperti kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima Buruk. telur ayam. Yang terakhir Sudah dapat. harus saya disebut. Nah itulah itu kalau urutan dalam kira-kira ya. Jadi jangan kita paling pojok, sholatnya paling pojok, paling belakang di luar masjid. Nah, Pada tempat. ya, lalu di depan kalau besar pahalanya. Ya. Sudah itu, kalau hari Jumat itu gua mereka membawa catatan. Ya. Catatan ini siapa yang masuk masjid dari awal sebelum azan Jumat berkumandang itu dicatat. Dicatat. Yang sudah azan maghrib sudah naik mimbar sudah dicatat lagi. Tidak masuk dalam catatan. Jadi kalau mau dicatat mereka yang lagi datangnya lebih awal. Jangan potik naik mimbar baru. Nah itu kalau dalam berbuat baik itu sudah tidak dicatat lagi, tidak ada hasil lagi ya. Jadi capek saja padanya, capek. Sama dengan mau puasa. Puasa itu ya ada tiga kan. Yang pertama puasa orang khusus, puasa orang awal, puasa orang khusus, puasa orang khusus ya kita sebut khusus. Ada orang yang dapat nilai puasanya, ada yang dapat hanya lapar dan haus. Nah itu siapa yang dapat lapar dan haus? Puasanya orang awam. Jadi kita harus berlomba menjadi terbaik dalam ibadah. Jangan cuma sekedar dapat lapar dan haus, dapat capek baik. Makanya ibadah ini jangan melok ya, melok, tapi benar-benar kita belajar ya. Mungkin ini penjelasan Bapak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada soal ya. Ada soal yang mau kajian pihak kelompok ya. Ini dicatat ya. Jadi itu dicatat di tugas tempat ya. Ya. Ya betul. Usaha enggak buat yang kelompok. Nanti kalian di masing-masing depan ya. Jadi biar tahu jawabannya.
1, 2, 3, 4, 5 ya. Dapat aja. Nah, kita diskusikan ya. Apakah lebih baik? Kalau sudah, lepak ya, dibaca. Dan nomor 1, dengan kata nomor 1. 2, 3, 4, 5, hasil dari baca kelompok apa. Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dari kelompok 1. Ingin beliau pertanyaan dari Pak Rudi. Jelaskan pengertian etos kerja dalam Islam. Etos kerja adalah semangat dalam bekerja, karena bekerja bagian dari ibadah dan akan mendapatkan pahala yang besar dalam ajaran Islam. Ya begitu saja mungkin. Siap. Ya. Siap. Ada yang mau menanggapi dalam hal ini kelompok 1? Kelompok lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kelompok yang kedua. Jelaskan pengertian kebaikan. Islam budaya terbaik terhadap orang yang paling dekat dulu. Dimulai dari dekat paling kuat, saudara kandung. Ya, itu saja jawabannya. Nanti ada yang lain kalau mau tentang apa itu kompetisi dan kebaikan. Ada contoh lain? Jadi kompetisi dan kebaikan itu adalah berlomba-lomba kebaikan, ya. Berlomba dalam kita untuk menjadi yang lebih baik, terbaik dalam ibadah, baik itu ibadah umum ataupun ibadah umum, ya. Selanjutnya kelompok yang ketiga, ya, Pauli nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 4 mewakili untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. Jelaskan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Jawabannya, berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bahasa Al-Quran disebut fastabiqul khairat. Sudah menjadi kewajiban orang beriman senantiasa berbuat baik supaya menjadi lebih baik dan sangat baik. Ada yang menanggapi kelompok lain? Tidak, ya? Ada? Ya, silakan. Oke, dari beberapa pertanyaan tadi, ya, jawabannya ya baik, ya, baik semua. Walaupun masih ada yang kurang, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Ya. Apa itu kompetisi? Kompetisi tadi adalah berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba untuk menjadi, ya, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik dalam ibadah, ya. Dalam hal ini ibadah, bukan itu masalah duniawi, ya. Bukan berlomba-lomba dalam olahraga, tapi dalam ibadah. Mengapa ya kita? Siapa yang berbuat baik itu akan kembali pada dirinya. Jadi Allah itu tidak akan bertukar. Siapa berbuat baik, yang lain dapat pahala, mungkin, ya. Tapi siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala, walaupun sekecil biji zarah pun, ya. Walaupun sekecil biji zarah pun. Begitu juga kalau orang berbuat dosa, walaupun sekecil biji zarah pun, kalau berbuat dosa, pasti Allah akan catat dosanya. Catat dosanya. Ya. Jadi yang kita tidak akan tertukar. Ya. Ya, tidak akan tertukar ibadah itu, ya. Nah, ya.
Tetapi bedanya, kalau orang berbuat baik, ini kalau dia berbuat baik langsung dicatat, ya, langsung dicatat amalnya, amal kebaikannya. Tetapi kalau orang berbuat buruk atau salah, maka ini ditunda dulu, ya. Jadi kalau sekedar niat itu tidak dicatat, tidak dicatat. Tapi kalau melakukan baru dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat mencatat? Oh, tidak. Jadi kalau berbuat baik, dia melakukan, dia catat berkali-kali. Sedangkan berbuat buruk atau salah, dia saja belum dicatat. Tapi begitu berbuat baru dicatat oleh malaikat. Paham? Ada yang belum paham? Semuanya paham? Ya, jadi kesimpulannya pada hari ini kita berbuat baik untuk menjadi yang terbaik, ya, untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ya, kalau kita hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka itu rugi. Kalau hari ini lebih baik, lebih buruk dari hari kemarin, itu celaka. Yang baik itu hari ini harus lebih baik, hari esok harus lebih baik, lebih baik dalam hal ibadah. Yang kedua, kita harus mempunyai semangat dalam bekerja, jangan putus asa, jangan cepat menyerah, karena bekerja dalam ibadah dapat pahala yang besar, ya. Oleh karena itu, mari kita dengan pelajaran kompetisi dan kebaikan dan etos kerja ini, kita dapat mempraktekkannya, ya. Walaupun kalian masih siswa, tapi dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita nanti, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja, bantulah ibu bapak yang di rumah, ya. Jangan kita main HP terus di rumah, dipanggil ibu juga, bentar pak, bentar, ya, nah. Apalagi kalau ibu segera ditunaikan, ya. Karena itu adalah bagian ibadah. Idola tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka. Ini saja. Bila topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.